Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viani di sini akan membawakan presentasi mengenai manajemen kelahiran babi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penanganan kelahiran pada babi. Untuk mata kuliah ini diampu oleh dosen Menengah Kertabesung. Saya Viani dengan NIM Agir 096 dari kelas B. Babi adalah salah satu komoditas ternak penghasil daging yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena memiliki sifat-sifat dan kemampuan yang menguntungkan, antara lain pertumbuhan yang cepat, jumlah anak per kelahiran yang tinggi, efisiensi ransum yang baik sekitar 70-80%, dan presentase karkas yang tinggi 65-80%. Dari pengertian ini kita sangat diuntungkan untuk beternak babi. Jadi oleh karena itu kita perlu mempelajari ternak babi agar kita menghasilkan ternak yang baik juga. Karena babi sendiri memiliki jumlah anak per kelahiran yang tinggi dan juga ransum yang baik dan persentase karkas yang tinggi. Sehingga sangat menguntungkan untuk kita beternak babi. Baik, setelah tadi saya jelaskan pengertian babi, saya akan menjelaskan pengertian dari ternak babi. Ternak babi tergolong dalam ternak monogastrik, di mana memiliki kemampuan dalam mengubah bahan makanan secara efisien apabila ditunjang dengan kualitas ransum yang dikonsumsinya. Babi akan lebih cepat tumbuh dan cepat menjadi dewasa, serta bersifat polifik yang ditunjukkan dengan kemampuan mempunyai banyak anak tiap kelahiran, yaitu berkisar antara 8-14 dalam setahun, bisa 2 kali melahirkan. Dari pengertian ini, kita bisa mengetahui sifat dari ternak babi itu, yaitu merupakan monogastrik, memiliki kemampuan dalam mengubah makanan secara efisien apabila ditunjang dengan kualitas ransum yang dikonsumsinya, dan memiliki kelahiran anak sekitar 8-14 per tahun dan bisa 2 kali melahirkan dalam setahun. Dari sini kita bisa mengetahui sifat dari ternak babi tersebut. Untuk materi ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kelahiran anak babi. Baik, di sini ada 2 tahap kelahiran anak babi. Tahap pertama yaitu tata laksana induk beranak, yaitu di mana saat induk akan melahirkan anak babi. Dan tahap kedua adalah tata laksana anak babi yang baru lahir, yaitu ketika setelah induk selesai melahirkan anak babi, jadi kita harus merawat anak babi tersebut. Baik, selanjutnya tahap pertama itu persiapan kelahiran. Pada persiapan kelahiran ini merupakan fase paling kritis saat induk beranak. Yang pertama, kita perlu mengamati proses ketika ia melahirkan. Ketika melahirkan, induk dapat berbaring, membentang tubuh, dan menendang. Induk akan menggemetar dan menekan dada pada waktu tertentu. Induk biasanya beranak dengan merabahkan diri pada satu sisi dan meletakkan punggung di dinding. Ada juga yang terbaring dan kaki diangkat satu. Yang kedua, kita harus memberikan bantuan ketika terjadi penundaan kelahiran. Nah, biasanya babi dilahirkan 1-20 menit per anakan. Nah, bantuan yang harus diberikan ketika ada penundaan atau satu anak babi pun belum dilahirkan, yaitu disuntik 2 mili pituitari di bagian paha, atau injeksi oksitosin atau obat yang bersifat serupa. Dari pemberian ini bertujuan untuk merangsang kontraksi otot licin dari dinding uterus dan mempercepat fetus keluar. Yang ketiga, anak babi harus dijauhkan dari induk. Beberapa induk cenderung kanibal ketika
setelah melahirkan. Nah, hal ini yang menyebabkan kita harus menjauhkan anak babi dari induk. Dan apabila induk diganggu dengan suara lain, induk pun akan malah menyerang anak babi tersebut. Anak babi harus dijauhkan dari induknya sampai induknya keluar naluri keibuannya. Apabila induk masih tidak tenang, tidak keluar naluri keibuannya dan masih bersifat memberontak, kita dapat menyuntik obat penenang. Selanjutnya, lingkungan yang tenang waktu induk beranak. Kita harus memberi lingkungan yang tenang ketika induk beranak, karena induk butuh lingkungan yang tenang waktu beranak. Kalau misalnya bising, justru akan menunda kelahiran anak tersebut. Dan induk tidak boleh diganggu. Selanjutnya, kandang harus dijaga tetap bersih dan steril dan kering setelah beranak. Kandang dijaga kering agar menolong anak babi tidak mencret dan bagian ambing tidak tertutup makanan berair atau biasa kita sebut adonan yang menyebabkan air susu babi yang beranak hilang. Jika kondisi lingkungan tidak baik, maka air susu induk akan sedikit dan tidak keluar sehingga anak babi akan lemah dan mati. Baik, selanjutnya tahap kedua yaitu penanganan kelahiran. Setelah anak babi dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membekas tubuhnya dengan sehelai kain kering. Cairan yang mengganggu lubang hidung harus dilepas. Urut bagian dada untuk mengeluarkan cairan hidung sehingga membantu pernapasan. Baik, setelah tahap tersebut kita harus memotong tali pusar dari anakan babi. Tujuan dari pemotongan tali pusar ini agar tidak menginfeksi penyakit. Tahap-tahapnya yaitu pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril. Yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bagian ikatan. Yang ketiga, oleskan yodium tincture di tempat tali pusar dipotong. Baik, selanjutnya kita juga harus memotong gigi. Tujuan pemotongan gigi ini karena menyebabkan luka pada ambing induk. Gigi menyebabkan luka juga ketika anak babi berebut puting, jadinya mukanya terluka dan itu bisa menyebabkan penyebaran mikroorganisme. Baik, selanjutnya tata cara pemotongan gigi yaitu pertama, pegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Yang kedua, masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Yang ketiga, dengan alat memotong gigi atau alat memotong kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Baik, selanjutnya yang ketiga, memotong ekor. Tujuan dari memotong ekor ini agar ekor tidak digigit oleh babi tersebut. Ekor dipotong dari pangkal sampai ujung atau biasanya 2/3 ekor atau 3/4. Alat yang digunakan merupakan alat tumpul agar mengurangi pendarahan dari ekor babi. Selanjutnya mendapatkan kolostrum. Sumber utama dari kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan babi itu adalah kolostrum. Kolostrum mengandung daya tahan tubuh yang sangat tinggi. Terjadi perubahan air susu dari kolostrum 2-3 periode transisi. Ketika lahir, ada anak babi yang kuat dan lemah. Kita harus mengutamakan yang lemah agar mendapatkan kolostrum tersebut agar nantinya tidak sakit. Selanjutnya, penyuntikan zat besi. Penyuntikan zat besi digunakan untuk mencegah anemia pada anak babi yang menyusu.
Waktu lahir anak babi terdapat 40-50 mg zat besi. Sedangkan anak babi butuh 7 mg zat besi per hari. Air susu hanya mengandung 1-2 mg zat besi. Hal ini yang menyebabkan kita harus menyuntikkan zat besi kepada anak babi agar tidak kekurangan zat besi dan tidak anemia. Penitipan anak babi dan makanan buatan. Hal ini terjadi ketika induk mati, kambing luka, dan tidak dapat menyusui. Jadi kita harus melakukan penitipan anak babi ke indukan yang lain. Kita melakukan penitipan anak babi ke indukan yang lain itu dalam waktu 48 jam setelah dilahirkan agar dapat berhasil. Terus kalau misalnya babi tidak bisa menghasilkan susu, kita bisa membuatkan air susu campuran. Dan ketika anak babi kehilangan induk, dapat menggunakan pengganti susu. Kandungan dari pengganti susu yaitu 1 liter air susu sapi yang sudah dipasteurisasi, 0,3 liter air susu dengan setengah kepala susu dan setengah air susu, dan juga telur mentah. Ketiga bahan tersebut dicampur dan disimpan pada temperatur 3 derajat Celcius. Campuran dikocok dan sebagian dipanaskan sampai 29 derajat Celcius sebelum diberikan kepada ternak. Pemberian makanan dengan selang karet yang sesuai disambung ke alat penyemprot. Ujung selang dimasukkan ke dalam mulut babi dan langsung dipompakan ke kerongkongan kira-kira 7,5 cm mengarah ke daerah jantung. Setiap ekor babi menerima dosis 15 cc campuran pada 5 jam hari pertama setelah lahir dan 20 cc pada hari kedua. Ada pembuatan tanda nomor. Tujuan dari pembuatan tanda nomor ini yaitu untuk mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengkafir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Biasanya para peternak kecil membuat titik-titik pada kulit atau tanda tertentu pada bulu. Untuk pembuatan nomor, biasanya para peternak memotong telinga atau membuat tato. Sebagian peternak ada yang menggunakan AirTag, cap bakar, dan pilox. Namun ini jarang digunakan sebagian peternak. Kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Dalam kastrasi, kita harus mempertimbangkan umur, kesehatan, dan kemampuan stres. Baik, berikut sumber-sumber yang diperoleh dalam presentasi ini. Terima kasih kepada sumber yang sudah memberikan ilmunya untuk presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan pada presentasi saya pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.